Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai konsep dasar statistika dan notasi penjumlahan. Nah, jadi statistika itu adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan, dan akhirnya mempresentasikan data. Singkatnya, statistika adalah ilmu yang bersangkutan dengan suatu data. Adapun kegunaan statistika yaitu berguna untuk menganalisis data, membuat perbandingan, menarik kesimpulan, dan membuat prediksi. Selain itu, statistika juga membantu dalam pengambilan keputusan, perencanaan, dan evaluasi kegiatan. Selanjutnya itu jenis-jenis statistika. Yang pertama yaitu statistika deskriptif. Adalah cara untuk mengatur, merepresentasikan, dan mendeskripsikan kumpulan data menggunakan tabel, grafik, dan parameter numerik lainnya. Terdapat 6 istilah statistika yang termasuk di golongan deskriptif. Yang pertama yaitu mean atau rata-rata, yang kedua yaitu median atau nilai tengah, yang ketiga yaitu modus atau nilai yang sering muncul, yang keempat itu rentang atau selisih nilai terbesar dan terkecil, yang kelima yaitu deviasi standar atau simpang baku, dan yang terakhir itu variansi atau nilai variasi suatu data. Untuk jenis statistika yang kedua yaitu statistika inferensial, adalah metode untuk menyimpulkan karakteristik populasi berdasarkan data sampel. Hasil perhitungannya digunakan untuk membuat kesimpulan umum terhadap populasi. Contohnya, jika survei menunjukkan 70% orang suka produk A, maka kita bisa menyimpulkan bahwa produk A kemungkinan disukai lebih dari 50 orang secara keseluruhan. Nah, untuk jenis-jenis data yang pertama yaitu data nominal, adalah jenis data yang hanya berupa kategori atau label, tanpa menunjukkan urutan, peringkat, atau jumlah tertentu. Contohnya, jenis kelamin, warna, dan agama. Selanjutnya itu, data ordinal, adalah data yang bisa diurutkan tapi jaraknya tidak pasti. Contohnya, juara lomba, tingkat kepuasan, atau puas, cukup, ataupun tidak puas. Selanjutnya itu data diskrit, adalah data yang berupa angka yang bisa dihitung dan nilainya bulat. Contohnya, jumlah siswa ataupun banyak mobil. Dan selanjutnya itu counted data, adalah data hasil dari menghitung jumlah benda atau kejadian, bukan mengukur. Contohnya jumlah buku dan jumlah orang. Nah, untuk data interval adalah data angka yang bisa diurutkan dan selisihnya jelas, tapi tidak mempunyai nilai nol yang mutlak. Contohnya yaitu suhu berupa Celcius dan Fahrenheit. Selanjutnya itu data rasio, adalah data angka yang bisa diurutkan, selisihnya jelas, dan mempunyai nilai nol mutlak. Contohnya berat badan, tinggi badan, dan umur. Notasi penjumlahan atau yang sering disebut dengan notasi sigma, biasanya ditulis dengan simbol sigma yang merupakan huruf Yunani yang artinya penjumlahan. Adapun rumusnya itu umumnya seperti yang ada pada gambar, di mana batas angka di atas simbol sigma menunjukkan nilai akhir variabel indeks. Untuk batas bawah angka di bawah simbol sigma merupakan nilai awal dari variabel indeks, biasanya yang akan digunakan untuk penjumlahan. Formula adalah persamaan yang harus digunakan untuk setiap indeks dari batas bawah hingga batas atas. Selanjutnya itu indeks penjumlahan, yaitu indeks yang akan dimaksudkan sebagai variabel dalam formula. Dalil-dalil notasi penjumlahan. Dalil yang pertama yaitu penjumlahan dari jumlah dua atau lebih variabel sama dengan jumlah masing-masing variabelnya. Jika ada 3 buah variabel X, Y, dan Z, maka sigma dari I sama dengan 1 sampai N dari
XI tambah YI tambah ZI sama dengan sigma dari XI ditambah sigma dari YI ditambah sigma dari ZI. Dalil kedua, jika C adalah konstanta, maka sigma dari I sama dengan 1 sampai N dari C dikali XI sama dengan C kali sigma dari XI. Dalil ketiga, jika C adalah konstanta, maka sigma dari I sama dengan 1 sampai N dari C sama dengan N dikali C.